Informasi lainnya pemirsa, 86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk ikut retret gelombang kedua. Ya, kehadiran para kepala daerah ini disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Yang bergabung setelah pelantikan besok akan jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira karena teman-teman dari Bali yang juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap. Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara satu peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Sebelum mengikuti retret, 84 peserta diboyong dari Jakarta naik kereta cepat Wush dan tiba di stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, dan selanjutnya pemirsa peserta ini melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke kampus IPDN. Empat kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang 2 menuju lokasi kampus IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menumpangi kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Para peserta retret diboyong dari stasiun Halim, Jakarta. Mereka berkesempatan menikmati perjalanan naik kereta cepat Wush dari Jakarta menuju Bandung selama 30 menit. Selanjutnya, para peserta melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke kampus IPDN di Kabupaten Sumedang. Ya, hari ini Minggu 22 Juni 2025, KCIC melayani rombongan kepala daerah yang akan melaksanakan retret di IPDN Jatinangor dengan menggunakan Wush dari Halim menuju stasiun Tegaluar, Sumarekon. Tercatat ada 84 kepala daerah yang menggunakan Wush pagi ini, keberangkatan pukul 10 dari stasiun Halim dan tiba pukul 11.47 di stasiun Tegaluar, Sumarekon. Retret gelombang 2 diikuti 86 kepala daerah yang sebelumnya belum berpartisipasi pada retret gelombang pertama yang diselenggarakan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dipilihnya IPDN sebagai lokasi retret dilatar belakangi faktor diantaranya ketersediaan ruang kelas dan fasilitas penginapan yang dapat digunakan tanpa biaya, serta lokasi yang relatif mudah dijangkau dari Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Ikatan Ristek Indonesia Jakarta mengungkap rumah subsidi yang luas bangunan 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial maupun psikologi. Ya, meski demikian pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimis atas pembangunan rumah subsidi tersebut. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti
sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah, kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah, itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Ya, warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagian warga dan relawan juga membawa berbagai macam makanan untuk dimakan bersama. Jokowi menemui warga yang sebelumnya menyiapkan perayaan sederhana ulang tahunnya. Warga sempat menyanyikan lagu ulang tahun dan disambut gembira Jokowi dan keluarga. Jokowi didampingi Ibu Iriana menyampaikan terima kasih kepada warga yang merayakan. Pak, kata-kata harapan hari ini, Pak. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Ya, G, Pak. Semangat selalu, Pak. Ya. Usai menemui warga dan mengucapkan terima kasih, Jokowi dan Iriana kembali masuk ke kediaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara perubahan wajah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendadak menjadi sorotan publik. Ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah mengatakan Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai pulang dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan.
Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Serangan rudal Iran hantam kota Tel Aviv dan Haifa dan rusak infrastruktur penting milik Israel. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.